Sini aja Pak. Kalau bikin aksen. Ini yang mau kasih itu berapa sih? Misalnya. Dan ada begini itu kalau biasanya begini. Baik, selamat pagi. Pagi. Salam bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sampai teman yang muslim tidak ada? Pak Sektis bersama Pak Kepala Seksi Dinas PMD, teman-teman aparat desa, perwakilan dari teman-teman aparat desa yang diberhentikan oleh para kepala desa. Saya sampaikan terima kasih atas apresiasi yang baik dari teman-teman sekalian, sehingga atas perkenan Tuhan kita juga bisa berkumpul di tempat ini untuk meluruskan persoalan yang kita semua sedang alami. Jangan kalian berpikir bahwa kalian yang sedang alami, tidak kita yang sedang alami. Oleh karena itu maka tadi saya dengan Pak Syekh, mudah-mudahan ini sudah ada 19 perwakilan desa. Kalau 17 ya, mudah-mudahan 17. Ini tadi yang dari belum naik lewat pulang, dia tidak berikan surat, dia bertanya dan berkata nanti
dan sampai dengan hari ini ada 17 ya, 17. Dan karena itu ada 17, kita tidak selesaikan secara parsial. Secara parsial maksud saya itu tidak bisa kita panggil Pokotena satu orang atau kepala desa Pokotena saja besok lagi, tidak mungkin selesai cepat waktunya. Kami sudah terima pengaduan Bapak Ibu sekalian sebagai aparat desa. Tetapi tidak serta-merta pengaduan Bapak Ibu sekalian lalu kita pakai untuk langsung memutuskan. Oke, ini saya kasih tanda kutip ya. Tidak serta-merta laporan dari Bapak Ibu sekalian lalu kita langsung memutuskan. Tapi kita juga butuh waktu sehingga ada informasi yang berimbang antara laporan yang disampaikan oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa dengan nanti informasi yang kita dapatkan ketika kepala desa ini datang dan kita ambil keterangannya, sehingga laporan Bapak Ibu itu kita catat. Dari lokal ada? Belum ada. Pokotena? Ada. Payolundu? Belum. Rekambala? Ada. Mana Rekambala? Bangka Bogi? Ada. Itu mesti disebut. Iya. Kepengali ada? Ada. Dikir? Tema tanah? Kaleweta? Omarande? Wai padi? Wai nyapu? Wai makaha? Penenggoyede? Kalebukaha? Umbuwano dan Mandun. Jadi itu sekilas informasi yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai aparat desa yang diberhentikan oleh kepala desa. Dari hal pengaduan dari Bapak Ibu sekalian itu penolakan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, dan ini bunyinya sama semua. Dari 17 tadi disampaikan itu semua sama. Ya, semua sama. Saya tidak baca Kalebukaha tadi karena Kalebukaha itu substansi penolakan pelantikan BPD, pergantian BPD. Sementara yang teman-teman semua ini yang hadir ini sama. Jadi yang hari-hari ini dari berapa hari ada ya? Pokotena ada. Kota Bogil Ada. Palena. Yang hadir kan yang pakai sehari ini ya. Pengali, Pembuang. Umbuang ada. Mana Umbuang? Siapa tadi yang masuk di Kabupaten Umbuang? Palius tadi mana? Jadi terima kasih teman-teman, itu absen ada jalan, tolong tanda saya sesuai dengan asal dan tulis asal desain. Jadi dari 17 tadi itu ada 5 desa hari ini yang hadir. Oleh karena itu maka sekali lagi saya bilang substansi adalah penolakan pemberhentian dan pelantikan kepala desa baru. Kaitan dengan itu maka kami harus menjadwalkan Pak Asep
Saya tidak akan ngomong permasalahan ketika kami belum dapat informasi dari kepala desa. Karena begini, ada kepala desa dengan alasan tertentu. Ya, mudah-mudahan jangan ada yang bilang alasan gak makin sukses. Tidak ada dalam undang-undang. Ada yang begitu. Kepala desanya bisa diberhentikan, bukan kepala dinas yang berhentikan, bukan bupati yang berhentikan, tapi undang-undang yang berhentikan. Jadi, saya kira-kira kita bisa panggil mereka enggak? Saya pilih. Kalau bisa hari ini kita keluarkan surat. Jadi, tolong kalau itu dari mulai hari Rabu, Lora ini ada 5 desa, kota ada 1 desa. Kalau bisa kota dengan Lora kamu. Jawa Timur ada 3 desa, Kodi Balagar ada 3 desa, Kodi 1 desa, tambah Selatan 2 desa, Membuangmu sama Mangun. Jadi kalau bisa Rabu Kamis Jumat itu kita selesaikan. Jadi itulah informasi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kamu punya informasi tertulis, ada kami tidak mau itu, dan itulah kami punya bahan nanti untuk sampaikan ke kepala desa. Dan kalau pergantian alasan undang-undang ya, kalau tidak ada alasan undang-undang kita juga pertanyakan. Jadi kita mendapatkan dulu informasi dari kepala desa, berarti Rabu, Kamis, Jumat akan selesaikan itu, baru kita ambil kesimpulan. Berarti kesimpulannya kita belum teruskan, tergantung nanti persoalan ketika kita sudah konfirmasi balik dengan kepala desa. Bisa ya? Bisa memahami yang saya ngomong? Bisa ya? Bisa. Jadi maksud saya supaya kita adil juga di dalam mengambil keputusan. Jangan kalian datang lapor gini, kita langsung bilang kepala desa salah, kami juga jadi salah lagi karena kami belum dapat informasi balik, baru kami putuskan. Atau kalau kepala desa bilang, oh saya ganti karena begini, kita tidak putuskan dan kalian salah, tak bisa. Nanti kaji dari sisi aturannya. Jadi saya pikir itu Pak Syed. Mungkin ada tambahan. Kalau saya hari ini yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu mereka, kita akan panggil. Intinya kita sudah lengkap. Ada 17 desa. Oke, sampai hari ini 17 desa. Dan Bapak Ibu tahu, bukan Bapak Ibu dari Lora aja, tapi ada dari kecamatan lain juga. Yang berikut, yang pertama tadi supaya Bapak Ibu mereka tahu kalau bukan dari wilayah Lora saja. Itu saya sudah baca tadi. Dan yang kedua, jumlahnya itu 17. Saya tadi dengan Pak Syed di dalam, teringat ketika pemilihan kepala desa gugatannya, Tuhan bisa menciptakan angka 17, 18 untuk selalu hadir yang berkaitan dengan desa. Karena kemarin yang terakhir itu penyelesaian masalah pemilihan kepala desa pada 17 ya, 18, 17. Nah sekarang itu 17. Ada apa di angka 17 ini? Yang berikut kamu sudah tahu tadi, yang ketiga, bahwa kita akan lakukan klarifikasi dengan Bapak Ibu Kepala Desa mulai dari hari Rabu. Kalau saya sebenarnya besok, tetapi kalau bilang libur, saya sungguh mati jadi tahu tidak ada konsep bilang libur besok. Jadi yang ketiga bahwa kita akan lakukan pertemuan dengan kepala desa
mulai hari Selasa, hari Rabu, Kamis dengan Jumat. Saya tidak undang Bapak Ibu mereka datang. Tetapi saya juga tidak larang kalau Bapak mereka, Ibu mereka datang pantau. Tapi Bapak Ibu tidak punya hak untuk bicara. Karena kenapa? Kami masih perlu informasi yang berimbang. Begitu ya? Kita sepakat ya? Sepakat. Saya sungguh menghormati, mengapresiasi kalian di sini. Kalian sungguh bermaksud baik. Kalau kamu maksud tidak baik, kalau sudah ini, Iya, Bapak. masalah baru muncul di permasalahan permukaan. Masalah apa yang tahu karena pergantian apa itu juga kurang bagus. Yang keempat saya titipkan, jaga situasi dan kondisi di desa. Jangan karena kesalahpahaman ini lalu kita kembali kita jotos-jotosan, atau jangan karena begini lalu pulang di sana lalu sudah kami lapor dan pasti kalian dipanggil, kamu rasa. Nah itu juga perlawanan psikologi yang akan terjadi di sana. Akhirnya masing-masing punya kekuatan. Maksudnya kekuatan. Kalau kekuatan kita semua kan aturan. Tapi ingat, betul. Hal-hal yang non teknis. Oke? Siap. Bisa ya? Bisa. Kita sepakat ya? Sepakat. Saya tidak larang, saya tidak undang kalian untuk ikut. Tetapi kalian sudah tahu jadwalnya. Iya. Kalian monitor, saya welcome. Tetapi ingat, jangan sampai kalian menciptakan keributan di desa dan seterusnya. Ada masukan? Ya. Baik, terima kasih. Dan saya dari Pokotena, Pak Namsapa? Valensius Milikasa. Yang saya hormati Pak Kadis, Bapak Sekdis, dan Pak Kabit, serta Kepala Seksi yang bersedia menerima kami. Pertama-tama, dasar tuntutan kami sudah kami layangkan lewat surat yang kami kirim beberapa waktu yang lalu. Jadi permintaan kami dari kami Bapak Kadis bahwa nanti ketika melakukan klarifikasi jawabannya sesuai dengan aturan dan regulasi terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Mungkin itu yang menjadi harapan kami, bukan? Karena sangat jelas juga menjadi dasar tuntutan dan dasar permintaan kami yang lewat surat yang kami masukkan beberapa waktu yang lalu. Yang berikut untuk pribadi kami desa Pokotena dan mungkin teman-teman sejalan bahwa kami mau melakukan prosedur yang sebenarnya sehingga kami datang bersurat untuk lakukan hal-hal yang anarkis, mungkin itu di luar dari keinginan kami pribadi. Mungkin seperti itu Bapak Kadis. Saya sangat berterima kasih. Harapan dan keinginan kami bertemu dengan Pak Kadis beserta seluruh jajaran hari ini kami diterima dengan baik. Itu yang menjadi ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari saya pribadi Bapak Kadis. Terima kasih banyak, saya kembali. Masih ada lagi? Kalau ada pertanyaan yang sama, saya pikir sudah cukup terwakili kan tadi sudah bilang mewakili teman-teman. Silakan dari Pak Tungguang, Pak Olivia. Ya, saya langsung saja Bapak. Hanya penyampaian bahwa Umbuwangu akan melantik aparatnya di tanggal 2 hari Rabu. Kalau bisa, supaya suratnya telah sampai kepada kepala desa, sehingga Rabu dia bisa duluan menghadap di sini. Terima kasih. Masih ada lagi? Dari saya Bapak, Desa mana? dari Desa Pengalih, Pak apa namanya? Alexius Taluang, Pak Alexius Taluang, Tanggualu. Tangguang Tanggualu ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, khusus saya Desa Pengalih. Saya langsung kepada Bapak bahwa yang saya ingin sampaikan di sini hanya sedikit ada perbedaan dengan Pokotena, sehingga saya ambil tambahan sedikit, yaitu terkait pelantikan di Desa Pengalih, jelas-jelasnya bahwa tidak berrekomendasi. Karena rekomendasi kecamatan, surat penolakan kecamatan untuk desa kami juga dapat. Mungkin itu saja informasi tambahan saya kembali. Masih ada lagi? Pas? Dan mungkin tambahan sedikit Bapak Kadis. Pertama. Dan ini sekalian informasi bahwa
kami untuk desa Pokotena masih sesuai dengan persyaratan skala ijazah, umur dan sekaligus semua itu masih sangat jelas yang menjadi dasar tuntutan kami. Bahwa kami masih di bawah 60 tahun, kami semua masih memiliki ijazah, bahkan sarjana ada yang diberhentikan. Kalau dari kuliah dari segi persyaratan ijazah dan umur. Dan bahkan semua informasi untuk desa-desa yang lain sama semua kejadian. Itu aja. Jadi kalau itu aja saya pikir baik. Pertama saya ucapkan terima kasih. Kami sudah baca pengaduan Bapak Ibu sekalian. Disitulah makanya kami sudah rekap ini. Kami rekap dan dapat dari halnya. Hanya dari hal ini kan padahal sama penolakan, pemberhentian dan pengangkatan. Penolakan kamu tidak terima. Yang pertama, pemberhentian kalian kan kalian tidak terima. Ya, ini substansi dari perihal kalian. Yang kedua, substansi yang kedua adalah menolak pelantikan aparat yang baru. Misalnya dari penolakan, pemberhentian dan pengangkatan ada dua substansi yang kalian bawa. Dan kita sudah lihat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kaitan dengan itu, maka apa yang kalian sampaikan hari ini kita catat dan bahan-bahannya sudah ada. Ketika nanti kami klarifikasi dengan bapak-bapak desa, kita akan klarifikasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Itu permintaan Anda. Yang kedua, bahwa kami masih memenuhi syarat. Itulah bagian dari aturan juga yang ada yang kita harus klarifikasi nanti. Saya terima kasih karena Anda sudah melakukan prosedur yang benar dan tidak melakukan analisis di desa. Begitu ya dari Pokotena? Kami sedikit dulu. Sebentar. Karena Bapak tadi sudah kasih waktu, sudah melakukan urutan. Yang berikut Lumbuano, surat hari ini Bapak sudah tanda tangan. Kalau Bapak dari Lumbuano, Bapak tunggu di sore. Bapak bawa, maksudnya supaya Bapak jangan berpikir ulang. Iya, siap Bapak. Yang berikut Pak Alexius. Kita ada rekomendasi, itu juga bagian dari aturan yang harus dijalankan oleh bapak-bapak desa. Namun yang saya bilang tadi, kita tidak khusus yang bisa. Kita harus juga ada informasi dari bank, sehingga semua dari bank ini dan kita selesaikan secara baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi itu rekomendasi bagian dari persyaratan. Saya Pak Camat kasih tahu, Camat Kota, Bapak, saya tidak ikut di sana karena saya tidak kasih rekomendasi untuk tetap pelantikan. Ini saya ngomong, saya bilang siap Pak Camat, kita sedang. Saya diundang di lain, semua pelantikan diundang. Saya tulis di disposisi UMP mengetahui. Apa artinya? Maklum seperlunya saja. Kita maklum seperlunya itu bahwa metode begini, kita ikuti monitor. Saya mau bilang teman-teman, kami tidak kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana. Kenapa? Kita punya teman-teman yang di satu 73 desa. Jadi kalau ada masalah gini, kami sudah tanya juga di teman-teman kami yang di sana. Dan apa yang Bapak laporkan kita memfakta. Malah ada yang lantik orang tua yang sudah lewat dari 60 tahun. Nah, ini juga informasi bukan dari bapak mereka, bukan informasi di situ aja yang bapak mereka masuk, tapi kami sudah cross check informasi di orang-orang sekitar itu dan itu ternyata bilang benar. Silakan Bang Bogi. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Dan saya hormati Bapak. Pak siapa namanya? Nah, Rudihat Mukondi. Rudihat Mukondi. Rudi. Iya.
Bumbu Kondi. Siap, Pak. Terus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD, Bapak Sekretaris PMD, Bapak Kadis dan Bapak Seksi yang sudah menerima kami dengan baik hari ini. Terkait pengaduan kami di sini saya menjelaskan tentang situasi di Desa Bendobogir. Di Desa Bendobogir kemarin pelantikan itu dilakukan. Sebelum dilakukan pelantikan kami di desa, perangkat desa yang dikeluarkan itu sudah bersurat. Adapun surat kami itu tentang untuk meninjau kembali tentang surat edaran bupati yang tidak terlepas dari peraturan Permendagri dan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2015. Terus lanjutannya bahwa pelantikan itu memang BPD-nya diundang, tetapi BPD-nya sebelum pelantikan itu dia ada bersurat ke kepala desa dan camat untuk diketahui sehingga prosedur itu harus sesuai dengan aturan yang ada dalam perekrutan ataupun pelantikan, serta menolak pemberhentian perangkat desa di Desa Bendobogir. Sehingga pelantikan kemarin BPD tidak mengikuti karena surat yang dilayangkan ke kepala desa dan camat tidak dibalas. Karena sudah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai peraturan yang berlaku di NKRI, sesuai dengan aturan perangkat desa, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Nah, itu sebagai gambaran kami di Desa Bendobogir Bapak. Hingga saat hari ini BPD pun tidak difungsikan. Dan ketika pelantikan itu terlaksana, kami sebagai perangkat desa tidak diberitahukan jadwalnya kapan, sehingga kami bisa mengikuti juga semuanya. Rekrutannya saja kami tidak tahu, secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh kepala desa terpilih ini. Itu aja. Itu saja penyampaian situasi Bendobogir. Jadi terima kasih. Kalau BPD itu sama dengan DPRD, hanya dipakai bahasa halus sesuai dengan skala lokal, skala lokal sesuai dengan kewenangan desa dan DPD. Kalau benar-benar diterapkan daripada fungsi BPD, maka kepala desa wajib hukumnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada keterangan pertanggungan kepada BPD setiap akhir masa jabatan, setiap akhir tahun. Nah, selama ini kan tidak jalan. Ya, kita harapkan ke depan sudah ada ruang dan waktu untuk kita sosialisasikan tugas pokok fungsi daripada BPD, sehingga kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Sudah ada surat juga dari bapak mereka untuk dia kembali surat edaran bupati tanggal 7 Januari 2022. Yang kedua, BPD juga sudah bersurat kepala desa dan camat. Tapi kalau mereka sudah diamkan, maka sudah wajar kalau kalian sampaikan di sini. Karena saya bilang kehadiran Bapak Ibu hari ini sangat prosedural, tapi karena saya bilang tadi dalam menyelesaikan ini supaya kita menyelesaikan secara keseluruhan, karena bukan satu desa saja, maka kami rekap dan kita akan kehadiran Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa kita ada panggil kepala desanya untuk klarifikasi. Tidak ada niat buruk sekalipun. Ya. Jadi itu saya mau bilang jaga kondisi desa, jangan sampai kamu pulang lalu muncul pemikiran-pemikiran kamu sudah laporan, kami sudah dijanji mereka mau dipanggil lagi aja. Sudah panggilan hari ini kita segera keluar. Panggilan untuk klarifikasi pengaduan daripada aparat-aparat desa yang diberhentikan. Nanti klarifikasi kita kan pasti kita bawa dari sisi aturan seluruhnya. Jadi mungkin ini beberapa hal yang kita perlu sampaikan dalam pertemuan singkat hari ini. Kami belum memutuskan apa-apa, oke? Iya. Pak Sek, ada tambahan lain? Ya, baik. Jadi intinya teman-teman semua ini mendasarkan pada peraturan pemerintah Permendagri 83 maupun Permendagri 67/2017. Harapan saya bahwa kedua
peraturan tersebut dibaca bukan pada pasal yang hanya memenangkan posisi Anda, dibaca secara utuh sehingga betul-betul kita hadir mengajukan permasalahan, kita kuasai permasalahan. Kenapa? Kalau mediasi atau klarifikasi ini gagal Pak Kadis, satu-satunya tempat bermuaranya pengaduan ini adalah PT UN. Dan perlu saya jelaskan, PT UN punya batasan waktu sebanyak 90 hari sejak kejadian itu. Jadi teman-teman, saya harap betul membekali diri dengan baca secara keseluruhan, bukan hanya pasal yang menguntungkan pihak kami. Ya, itu. Yang kedua, bahwa mediasi diharapkan oleh, sebenarnya mediasi bisa langsung dengan kepala desa, bisa dengan kecamatan, bisa juga di tingkat kabupaten. Apabila mediasi tidak bisa terjadi, maka satu-satunya adalah di PT UN. Nah ini pada pihak yang merasa dirugikan. Kalau sudah berbicara tentang di situ seperti harapan teman tadi dari Pokokpina bahwa sesuai aturan dan lain-lain, tentunya dinas juga akan bertindak mengklarifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ingat, di sini bukan pengadilan yang menyatakan ini salah dan ini benar. Kita mengklarifikasi supaya dulu persoalan diketahui secara bersama. Kalaupun dalam klarifikasi ada solusi yang diberikan dan tidak ditaati atau tidak disetujui salah satu pihak, maka salah satu penyelesaian harus dipikirkan juga ke PDN. Ya, saya sampaikan memang ini supaya bisa dari awal kita kimia supaya sekarang kita bersama. Maka tidak bisa kita bawa ke pengadilan pidana biasa deh. Ya, karena masalah tata usaha negara. Dan kalau boleh saya sarankan, karena sudah percaya kami klarifikasi, biarkan kami klarifikasi. Karena Pak datang juga tidak ada mereka yang datang patok. Saran saya biarkan saja. Hasil klarifikasi kalau mau cek sesudah hari Senin nanti datang Bapak bagaimana hasil klarifikasi. Saya pikir itu. Ya, saya menjaga saja. Sementara kita klarifikasi justru kondisi tidak bersahabat. Ya. Biar mereka Pak kalau bebas bicara saat ini, biarkan juga mereka bebas sampai. Tapi koridornya tetap saringannya adalah atur. Saya pikir itu saya tambahkan. Pak. Kita klarifikasi hari camat juga karena beberapa tahun saya di media juga camat juga itu hari pelantikan. Tapi dari sekarang kalau dihadirkan camat nanti kalau pelantikan itu mendapat rekomendasi dari camat nanti kalau dari saya juga proses berkomunikasi dan camat sudah merestui. Jadi kita dihadirkan juga pada camat juga minta klarifikasi. Dasar-dasar apa dulu Pak Camat juga memberi persetujuan kemudian juga rekomendasi enggak ada beberapa desa juga ya macam Blora ini Pak Camat ini hari terus dari selatan saya ikuti ada ikut juga Pak Camat tersirat juga untuk ada persetujuan sehingga Camat itu menghadiri karena sebelum itu kan pasti Camat tahu bahwa tugas pokok juga sebelum pelantikan dan verifikasi juga kalau berangkat. Nah kalau ada rekomendasi camat terus yang dilantik itu melebihi umur dari 60 tahun seperti apa juga rekomendasi setiap batas itu hanya 42 jadi kita perlu hadir camat karena saya lihat kalau camat Bajau Selatan kalau saya pantau ini dua camat ikut apa yang posting di kepegawaian kita juga minta klarifikasi dari Pak Camat sehingga kenapa memberikan persetujuan dulu. Terima kasih Pak Sep. Amin. Jadi saya juga tadi tidak sempat berpikir ke sana. Jadi memang camat itu sudah hadir kan. Ya, kita klarifikasi secara total kan. Kalau salah mungkin ada Terima kasih untuk Pak Camat. Jadi kalau ada pelantikan kemarin kan lucu saya. Bukan mereka lagi sedang menangkap Paulina, ya mau lagi sampai seluruh keputusan. Tapi
sudah ada surat edaran bupati dan mereka lagi mengangkangi surat edaran bupati. Terserah melawan kepala dinas. Karena kewenangan untuk camat itu ada di bupati, maka kita panggil kepala desa, tapi karena usulan kepala bidang dari bidang dan camat sekali, saya pikir sudah kenal juga Pak Cek ya, supaya camat bisa camat ini bisa klarifikasi sekalian apa alasannya dia kasih. Jadi harus ikut bertanggung jawab. Saya pikir begitu ya. Jadi tetap kita libatkan camat. Ya nanti Pak Camat juga bisa ikuti. Kenapa ada rekomendasi camat? Dasarnya apa? Supaya lebih komplit lagi kita ikuti lagi. Mungkin ini dulu beberapa hal yang kita putuskan hari ini. Tetapi yang jelas, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat itu kita punya waktu klarifikasi. Dan hasil klarifikasi nanti kita akan catat dan rapat online ini kita akan informasikan. Oke? Ini beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Mohon maaf di keluar dengan saya hidung. Kita punya fokus anggaran jalan terus TPA juga belum sampai sekarang kita belum. Ya, jadi belakang itu kita takkan yang sudah. Banyak yang bakal itu. Bakal nah itu nih. Ini apa? Tolong saya ya. Tolong mana deh? Cari Pak. Ini